Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Hari ini kita akan kembali belajar satu hal, tetapi kali ini kita tidak akan menggali satu perikop atau satu teks seperti kebanyakan konten kita. Hari ini kita belajar tentang hal-hal yang bersifat dogma ya atau doktrin. Dan saya yakin dan percaya hal ini juga untuk menambah pemahaman kita memahami sebuah doktrin yang baru ataupun yang lama ataupun perspektif yang baru dilihat dari sudut pandang lainnya. Seperti biasa saya memberikan judul yang provokatif ya. Bumi tidak akan hancur, kiamat tidak ada. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai langit baru, bumi baru, terkhusus di dalam ayat di kitab Wahyu dan surat Petrus. Ya, mungkin rekan-rekan sekalian sudah sering mendengar tentang hal ini atau pernah belajar ikut webinarnya atau sudah diajarkan di gereja. Makanya ini berkaitan dengan doktrin dan pemahaman yang dipelajari turun-temurun. Langit baru, bumi baru, dan satu lagi nanti kita akan bahas di ending, Yerusalem baru. Nah, itu dia. Kita sering sekali ketika ada rekan kita yang seiman meninggal, kita selalu bilang sampai bertemu di Yerusalem baru, sampai bertemu di langit dan bumi yang baru. Nah, itu kan seperti biasa memaknai bahwa itu adalah surga, kan seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar, benarkah pemahaman yang cukup famous, terkenal bahwa bumi akan hancur dan digantikan oleh langit bumi baru, itu sangat alkitabiah, atau jangan-jangan tidak. Nah, hari ini kita akan melihat teori-teorinya. Nah, sebagai pendahuluan, apa yang kita pelajari pada hari ini, rekan-rekan, ini di dalam ilmu teologi disebut doktrin eskatologi, ya. Dalam teologi sistematis ini masuk dalam eskatologi, ya, dari eskatos yang berarti terakhir atau hal terakhir, dan logos kata, ucapan atau ilmu. Jadi eskatologi itu ilmu atau doktrin yang membahas mengenai hal-hal terakhir atau peristiwa yang akan datang. Kalau mau kita sederhanakan, zaman akhir seperti itu ya. Ya itu tadi kiamat ya, itu kan bahasa-bahasa yang sering beredar di kalangan masyarakat umum ya. Kiamat, kiamat sudah dekat ya. Apa yang terjadi akan datang. Nah, itu dia seperti itu. Biasanya ini membahas mengenai banyak hal ya, baik itu surga, neraka, intermediate state seperti itu. Dan di beberapa YouTube kita sebenarnya juga sudah ada tentang itu. Nah, Jurgen Moltmann, salah satu sarjana Alkitab yang sangat terkenal, dia mengatakan di dalam bukunya Theology of Hope yang sangat terkenal itu, dari awal sampai akhir, kekristenan adalah eskatologi. Karena berisi apa? Harapan, melihat ke depan dan bergerak ke depan, dan karena itu jugalah yang merevolusi dan mengubah kehidupan masa kini. Kita memiliki harapan terhadap peristiwa yang akan datang. Ya. Itulah yang membuat hidup kita sekarang bermakna, dan itulah yang membuat apa yang kita kerjakan sekarang untuk kelangsungan di masa depan berikutnya. Theology of Hope. Walaupun ya, kita tahu Jurgen Moltmann ini kan sedikit kontroversial ya. Theology of Hope ini katanya dipengaruhi oleh teologi dan pemahaman Marxisme. Ya, kita tahu Jurgen Moltmann ini orang Jerman, sarjana yang sangat hebat, banyak sekali pemahaman-pemahamannya yang bisa dipakai, diterapkan, atau dijadikan perbandingan untuk kita memahami berbagai doktrin di dalam kekristenan. Ya. Jadi ya, eskatologi bukan hanya secuil atau sebagian tentang iman kekristenan, tapi bagi Jurgen Moltmann itu intinya, begitu ya. Ya hidup kita ini dalam iman Kristen ya eskatologi, harapan untuk melihat dan bergerak ke depan. Nah, yang seperti saya katakan tadi, di dalam eskatologi itu membahas banyak hal, dan YouTube kita Hanya Alkitab, kalau teman-teman sudah pernah menonton, atau nanti bisa dilihat lagi, sudah berulang-ulang membahas tentang eskatologi. Saya sudah pernah bahas tentang rapture dan kiamat, ya. Di sini tentu pandangan yang sangat terkenal terhadap tafsiran di eh, Wahyu pasal 21, betul ya? Wahyu pasal 21. Sebentar, saya lihat.
Wahyu pasal yang di situ kita akan melihat nanti teksnya yang berbunyi, oh sorry, Wahyu pasal 20, Kerajaan 1000 tahun. Ya, itu teks dan perikop yang sangat terkenal. Saya membahas di situ bersama rekan-rekan di dalam PA, Pendalaman Alkitab. Ini judulnya, teman-teman bisa scroll ke bawah dalam konten YouTube kita Alkitab. Lalu juga saya membahas di dalam PA bersama rekan-rekan anak teologi, memikir ulang soal neraka, di mana saya memberikan pandangan historis, liberal, dan apa kata Alkitab tentang neraka. Lalu sebelumnya yang cukup lama, 2 tahun lalu, saya membahas tentang misteri kematian. Ini kebanyakan dari sudut pandang kaum Reform dan Injili ya. Sedangkan ini dari sudut pandang ekumenis, terutama yang ini memikir soal sebenarnya semua dimasukkan. Apakah bayi meninggal pasti masuk surga? Apakah orang di pedalaman yang tidak pernah mendengar Injil atau nama Yesus masuk neraka? Apakah yang bunuh diri pasti masuk neraka? Lalu saya bersama salah seorang hamba Tuhan, Dr. Maruhal Ringo-Ringo, ini beliau gerejanya Injili. Kami melakukan conversation ya, percakapan membahas ruang tunggu intermediate state sebelum surga dan neraka. Nah, ini adalah bagian-bagian eskatologi yang sudah pernah dibahas di YouTube kita hanya Alkitab. Tetapi untuk langit baru bumi baru belum, makanya saya tertarik memberikan pengajaran kali ini kepada rekan-rekan. Jadi bisa dilihat ulang konten-konten ini untuk memahami eskatologi dari berbagai sisi ya. Sangat menarik. Baik, kita akan masuk. Saya mulai dengan ayat yang mendukung di dalam tema kita ini, yaitu Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Di situ saya bold merah kalimat langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu berbicara langit dan baru bumi baru, ternyata ada ayat-ayat lainnya. Dari Matius yang sangat terkenal, khotbah akhir zaman, dikatakan segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong ya, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Matius pasal 24 ayat 29 sampai 35. Ternyata di Perjanjian Lama juga ada ayat yang sangat terkenal membahas ini. Di Yesaya pasal 65 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Satu lagi juga dicatat di Yesaya 66, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, jadi kita perlu tahu ya, kalimat langit dan bumi baru itu bukan di perjanjian baru. Sudah ada di perjanjian lama. Dan nanti kita akan melihat koneksinya itu terhadap kitab Wahyu dan Petrus. Jadi saya fokusnya dalam materi kali ini membahas di kitab Wahyu dan surat Petrus. Tentu yang Matius tidak akan kita bahas. Tetapi untuk Yesaya perjanjian lama itu akan ada kaitan karena kalimatnya paralel mirip dengan di Wahyu dan juga surat Petrus. Ya, mungkin untuk Matius kita bisa bahas satu tema khusus soal tafsiran Matius pasal 24. Tapi nanti saya akan beritahu sedikit kisi-kisi bagaimana melihat Matius 24, memandang langit dan bumi akan berlalu. Walaupun di situ tidak ada kalimat langit dan bumi baru ya, tidak ada. Nah, dari ayat-ayat inilah memunculkan berbagai pemahaman mengenai akhir zaman, ya, eskatologi. Pandangan yang cukup terkenal, saya hanya ambil dua. Yang pertama, pandangan anihilasi yang sangat terkenal. Itu juga yang menjadi dasar saya membuat judul yang kontroversi tadi. Tuhan akan menciptakan realitas baru, yaitu langit bumi baru, dan akan menghancurkan yang lama. Inilah pandangan yang sangat terkenal.
hampir dipahami oleh masyarakat atau jemaat awam di seluruh dunia. Bakal hancur bumi kita sekarang. Ya. Jadi ada discontinuity, tidak keberlanjutan dari present creation dengan kita sekarang, ya, yang sudah dijadikan Allah menurut kitab Kejadian, dengan future creation. Langit bumi baru nanti nggak ada hubungannya dengan langit bumi kita sekarang. Itulah pandangan anihilasi. Ya. Anihilasi itu nihil, dinihilkan, nol, hilang, dan nanti dibuat realitas baru, yaitu langit dan bumi yang baru. Nah, pemahaman-pemahaman tentang anihilasi ini atau discontinuity ini itu sangat terpengaruh dengan pandangan yang kedua, Platonis, yang dimana menekankan dualisme, yaitu dunia fisik dan dunia rohani. Kalau dunia fisik itu dipandang material, dunia rohani itu dipandang spiritual. Nah, ini konsep Yunani ya. Dunia fisik dianggap jahat, dunia rohani dianggap baik dan kekal. Maka dunia fisik atau langit bumi sekarang yang dianggap jahat akan dihancurkan karena jahat. Penuh dengan dosa. Penuh dengan unsur-unsur kejahatan. Lalu Tuhan akan membuat langit dan bumi baru yang bersifat spiritual. Di mana semuanya baik, ya. Di mana semuanya berisi kebaikan. Nah, ini menjadi kontroversi dan ini dipegang oleh banyak gereja dan juga para teolog, pandangan-pandangan ini. Nanti kita akan lihat setelah ini, ya. Jadi dua hal inilah yang mempengaruhi pemahaman-pemahaman mengenai akhir zaman, terutama soal langit baru, bumi baru ataupun Yerusalem yang baru. Ada discontinuity dan dunia sekarang yang penuh dengan rusak dosa kejahatan ini akan dihancurkan Allah dan akan dibuat bumi langit yang baru secara spiritual yang semuanya baik adanya. Ya. Jadi anihilasi. Nah, baik, sekarang kita mulai dalam penjelasannya. Kita mulai dari ayat yang akan kita kupas, yaitu Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini Yohanes ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi memang kalau sekilas kita baca, penulisan Yohanes ini dalam Wahyu pasal 21, memang mendukung sekali teori anihilasi. Betul ya? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu katanya. Inilah yang dipahami banyak para hamba Tuhan, teolog-teolog lain, mengatakan bahwa dihancurkan, ya, dihilangkan. Jadi memang banyak sekali teolog yang memegang konsep ini, para teolog Lutheran dan juga Reform, bahkan Beza itu ya, orang Calvinis itu memegang teori bahwa dunia akan dihancurkan. Nah, jadi ada yang memegang ini memang ada, terutama juga yang memahami konsep tentang kerajaan 1000 tahun, yaitu premil dispensasionalis, ya, dispen. Nah, itu memahami itu bahwa bumi juga akan dihancurkan. Jadi teman-teman bisa menonton yang YouTube tadi saya katakan tentang rapture, itu membahas 3 hal ya, premil, postmil, dan juga amil. Jadi bakal dihancurkan. Jadi kata baru atau kainos, ya, kainos atau kainon dalam bahasa Yunaninya, ini yang menjadi kunci untuk menjelaskan ayat ini. Nah, kata David MacLeod, ya, kata David, beliau ini sarjana perjanjian baru yang cukup hebat ya, dari Dallas Theological Seminary. Dia bilang gini, dia salah satu yang mendukung teori penghancuran ya, anihilasi digantikan dengan yang baru. Kata baru di sini berarti sesuatu yang baru dan dibuat dengan material baru, bukan restorasi. Langit dan bumi baru yang pertama telah hilang. Itu kata David MacLeod. Nah, ini banyak ini pengikutnya. Seperti saya katakan tadi, orang-orang dispensasionalis, ya, premil, ini memahami yang semua ini bahwa memang dunia ini akan dihancurkan, digantikan yang baru. Nah, tapi kita perlu melihat secara keseluruhan atau Alkitab secara holistik. Nah, ini sangat penting. William Hendrickson
Beliau ini menafsirkan kitab Wahyu, ada bukunya sangat tebal ya, tafsiran kitab Wahyu. Teman-teman bisa beli juga di Momentum, ada di tentang tafsiran kitab Wahyu. Dia ini Reform ya, William Hendrickson. Dia mengatakan begini, the word ini artinya yang baru, kainos tadi, used in the original implies that is a new, ya baru, but not a other world. Hendrickson mengatakan, yes, memang baru kata yang dipakai di Wahyu ini. Tetapi tidak mengatakan untuk dunia yang baru, bukan. Atau dunia yang lain, bukan. Hendrickson melanjutkan, it is the same heaven and earth. Kata heaven sini langit ya. Bapak saudara pasti paham bahwa kata ini sering dikaitkan dengan surga dan juga langit di dalam tulisan di Alkitab, terus Perjanjian Lama, sewaktu penciptaan. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terjemahan Inggrisnya heaven di situ. Jadi ini langit dan bumi yang sama, kata Hendrickson. It is the same heaven and earth. Nah, ini yang menarik kalimatnya. But gloriously rejuvenated. Itu dia. Saya mencari-cari data rejuvenated, ternyata artinya bisa diperbarui, direstorasi. Tetapi ada kata yang menarik dari salah satu definisi rejuvenated. Diremajakan. Nah, itu dia. Dibuat menjadi sesuatu yang lebih muda, begitu. Jadi seakan-akan memang bumi ini sudah tua, nanti akan direstorasi dan dipulihkan Allah menjadi sesuatu yang baru dan terlihat muda lagi. Itu dia, kata William Hendrickson. Jadi bukan soal hancur digantikan yang baru, tetapi direstorasi, dipulihkan, dan diremajakan kembali. Secara luar biasa. Gloriously. Nah, itu dia. Dan ternyata dari sinilah kita bisa menangkap kaitannya atau sama dengannya apa yang dikatakan Nabi Yesaya pada pasal 65 yang tadi saya katakan sebagai pendukung di Perjanjian Lama. Coba kita tarik lagi. Apa dikatakan Yesaya pasal 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Apa artinya? Apakah dari Yesaya ini bangsa Israel dengan dunianya, kosmosnya, kosmiknya dihancurkan Allah? Alkitab tidak ada menceritakan seperti itu. Tetapi umatnya dipulihkan. Ingat konteks Yesaya itu mereka merasa down, mereka itu merasa hopeless karena dalam pembuangan, mereka tertindas, terjajah, dihukum Allah, ditinggalkan Allah. Tetapi ada janji yang diberikan Allah lewat Nabi Yesaya. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan soal tempatnya, ya, tetapi kualitas orang-orangnya, umat Israelnya, orang percayanya diperbaharui kembali. Jadi Wahyu 21:1 ini berkaitan erat dengan apa yang dikatakan di Yesaya pasal 65 dan juga Yesaya pasal 66. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Wah, itu dia. Jadi kualitas, kata Hendrickson, soal kualitas ya. Nah, kata kainos sendiri yang baru tadi sebenarnya memiliki arti baru dalam hal natur atau kualitas. Merujuk pada suatu yang baru, tetapi berasal dari yang lama. Jadi yang lama itu bukan hilang, hancur, bukan. Justru di situ kualitasnya meningkat. Itu kata Simon Kistemaker dalam tafsiran kitab Wahyunya. Bukunya juga teman-teman bisa beli, Momentum juga sudah menerbitkannya. Kata kainos itu baru dalam hal natur atau kualitas. Bukan soal kuantitas, bukan sesuatu yang baru atau nambah, bukan. Tapi kualitas. Nah, di dalam ayat 1 tadi, Wahyu 21, kita lihat tadi sudah kita bahas, lalu aku melihat langit baru, bumi baru, sebab langit pertama dan bumi pertama telah berlalu. Berarti kita sepakat, kalau David McLeod mengatakan dihancurkan dan ada material baru, biarlah ini menjadi pemahaman mereka. Ya, dispensasionalis, premil. Tetapi bagi saya dan juga para rekan-rekan biblika lainnya mungkin akan setuju dengan ini bukan soal diciptakan ulang dan dihancurkan, tetapi kualitasnya yang diperbaharui. Ya.
Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Artinya orang-orang yang dahulu sudah dinaikkan kualitasnya. Tetap di langit dan bumi yang sama, ya, bukan dihancurkan. Dan ada kalimat terakhir yang menarik di ayat 1 ini, dan laut pun tidak ada lagi. Apa hubungannya? Langit pertama, langit baru, bumi baru dengan laut. Kenapa Yohanes menulis ini di kitab Wahyu ini? Dan laut pun tidak ada lagi. Jelas. Ini kan pemahaman orang Yahudi ya. Dan Yohanes menulis ini juga kepada orang-orang perantauan yang pasti paham simbol-simbol karena kitab Wahyu itu penuh dengan simbol-simbol ya, apokaliptik. Laut pun tidak ada lagi, jelas karena pemahaman orang Yahudi di Perjanjian Lama tentang laut adalah sesuatu yang jahat dan mengerikan. Tempat hidupnya monster laut. Ya, di Mazmur itu diceritakan Lewiatan, naga begitu ya. Laut itu memang sesuatu yang mengerikan, gelap, jahat. Jadi maksudnya laut pun tidak ada lagi, hal-hal yang jahat kelak tidak ada lagi di langit dan bumi yang baru. Itu dia. Tidak ada lagi. Ya. Artinya kejahatan itu sudah dikalahkan. Tidak ada lagi. Laut pun tidak ada lagi. Dia bukan berarti laut secara literal. Tidak ada. Tetapi maksudnya kejahatan, hal-hal yang ditakuti itu sudah tidak ada lagi. Makanya di kelanjutan ayatnya dikatakan apa di Wahyu pasal 21? Tidak ada lagi duka. Ya, kan? Tidak ada lagi ratap. I'm coming soon. Nah, seperti itu kan. Nanti di penutup kitab Wahyu dikatakan aku datang segera. Itu dia. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena Allah sudah bersama dengan umatnya. Tetap di langit dan bumi yang sama. Bukan anihilasi, bukan dihancurkan. Jadi dari penjelasan ini dalam kitab Wahyu pasal 21, kita bisa memahami maksud ayat dalam kitab Wahyu ini pembaharuan total terhadap langit dan bumi yang secara kualitas. Bukan digantikan dengan yang baru. Ya, kita mungkin banyak terpapar dengan pemahaman dan film-film atau buku novel fiksi tentang Armageddon, ya kan? Saya penggemar berat film Armageddon yang diperankan Bruce Willis. Itu sampai berpuluh-puluh kali saya sudah nonton karena memang seru. Dan tentunya dahulu waktu nonton itu masa kecil, saya pun pasti meyakini bahwa memang kelak bumi ini akan dihancurkan. Ya, kalau dalam film itu meteor kan akan datang menabrak bumi seperti itu. Dan saya juga membayangkan dari semua khotbah pendeta yang dulu saya dengar waktu kecil, wah, nanti semua di sini akan hancur. Gak ada lagi jalan-jalan yang sudah kita kenal ini. Karena ada langit dan bumi yang baru. Wah, aduh, keren ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, rekan-rekan. Tidak akan dihancurkan Tuhan. Nanti kita akan lihat, kita akan semakin mengkerucut ketika kita masuk surat Petrus. Tidak mungkin dihancurkan, tidak akan digantikan. Sekarang kita masuk yang kedua. Dari ayat 2 Petrus 3 ayat 10 yang sangat terkenal membahas langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan ya, akhir zaman seperti itu ya. Kalau mau kita pakai sesuai judul kita, kiamat. Seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini penting sekali pahami. Ini teks mendukung sekali anihilasi. Ya, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini teks yang paling sering dipakai oleh para teolog yang tadi saya katakan seperti David MacLeod dan yang lain-lain rekan-rekannya, orang-orang premil atau dispen, meyakini memang bumi ini akan dihancurkan, akan digantikan oleh langit dan bumi yang baru yang kedua. Ini dia, ini ayat favorit mereka 2 Petrus 3 ayat 10. Jadi dalam pemahaman kedua, ya, mendukung anihilasi, mereka percaya scenarios of obliteration. Nah, itu dia. Apa itu? Obliteration, pemusnahan. Keberadaan dunia akan hancur dengan pemusnahan api besar. Nah, ini yang saya tandai. Unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bayangkan lo kalimatnya. Unsur dunia. Semua partikel yang ada di dunia. Bukan hanya yang kelihatan besar, bukan hanya makhluk hidup seperti manusia atau hewan. Enggak, semua unsur dunia akan hangus dalam nyala api, kata Petrus. Scenarios of obliteration, pemusnahan api besar. Jadi didukung oleh Platonisme tadi, konsep dualisme dunia fisik dan dunia spiritual,
Hanya jiwa manusia yang masuk surga, dan bumi ini akan mengalami cosmic disaster. Hancur. Hancur kenapa? Api. Dan di dalam konteks 2 Petrus 3, itu didahului dengan cerita apa? Nabi Nuh. Makanya sering sekali banyak orang, bahkan pendeta mengatakan, kalau dulu Allah menghukum dengan air bah menghancurkan dunia ini, maka kelak dia akan menghukum dan menghancurkan dunia ini dengan api. Dulu dengan air, sekarang dengan api. Hancur lebur dunia ini. Tapi jiwa kita masuk ke surga. Wah, keren nih. Nah, ini didukung nih skenario Zobobliterion ini bahwa ya anihilasi dan didukung Platonisme, jiwa kita yang masuk, bumi ini akan hancur karena unsur jahat semua. Nah, lagi-lagi kita terserah mau menerima pandangannya itu nggak ada masalah. Dan bagi setiap teolog atau pendeta atau gerejanya yang meyakini doktrin itu juga kita terbuka, nggak ada masalah. Tetapi kita perlu memahami konteks dari 2 Petrus pasal 3. Kalau kita melihat cerita dari 1 ayat 13, seperti saya katakan memang berkaitan dengan peristiwa air bah Nuh. Petrus membawa cerita itu ya sebagai pengantar tentang hari Tuhan, akhir zaman. Nah, yang sering kita miss atau melewatkan dengan menyamakan air bah Nuh menghancurkan dunia pertama, dunia kedua, bukan dunia pertama, menghancurkan bumi dengan air bah, lalu nanti bumi lenyap akan dihancurkan dengan api. Kita lupa bahwa kisah di air bah Nuh, bumi tidak dihancurkan. Di mana teksnya? Bumi dihancurkan lalu Allah menciptakan yang baru untuk Nuh dan keluarganya. Tidak. Melainkan apa? Air bah itu memurnikan dari segala dosa dan kejahatan manusia. Yang pada zaman itu Allah menyesal melihat dosa kejahatan yang semakin parah kecuali Nuh orang pilihan. Jadi tidak dihancurkan. Nuh disisakan. Dan nanti setelah air bah muncul lagi kehidupan yang baru lewat Nuh dan seluruh orang yang dibawanya termasuk binatang-binatang. Ya, kalau dihancurkan itu artinya semua, nggak mungkin dong ada dipilih binatang-binatangnya lagi, nggak mungkin Nuh ada bersama keluarganya lagi. Jadi kita bisa menafsirkannya itu bukan dihancurkan total dengan air bah, melainkan dimurnikan. Maka dalam konteks Petrus ini, surat Petrus ini sama bahwa dunia yang penuh dosa dan dampak dari kejahatan dalamnya akan dihancurkan hilang lenyap, memakai teks Petrus, itu artinya dimurnikan. Sehingga bumi menjadi diperbarui. Itulah yang disebut bumi baru, langit dan bumi yang baru. Itu dia. Jadi bukan dimusnahkan dengan api besar, semua mati. Enggak. Lalu dibuat lagi langit bumi baru yang kedua. Enggak. Justru dimurnikan. Sama seperti kisah Nuh. Karena dosa yang begitu banyak. Tetapi Nuh menjadi orang pilihan dan teladan baru untuk kehidupan selanjutnya. Maka juga nanti kita, umat-umat pilihan di zaman sekarang, itu dimurnikan. Secara natur dan kualitas. Bukan kuantitas yang baru diciptakan oleh Allah. Nah, itu menarik. Nah, meminjam apa yang dikatakan oleh N.T. Wright, sarjana perjanjian baru Anglikan yang sangat terkenal, sekaligus kontroversial juga. N.T. Wright mengatakan begini, dengan tafsiran terhadap 2 Petrus 3 ini. The language is the same. Maksud dia sama dengan kisah Nabi Nuh. Bahasa dan ceritanya itu disamakan dengan apa yang ditulis Petrus dengan kisah Nabi Nuh. The language is the same. Apa intinya? Destruction, penghancuran. Tapi ada but. Ya. Kisahnya sama. Oke, penghancuran. Nanti soal langit bumi baru dihancurkan, kata Petrus, merujuk kepada apa yang dihancurkan Allah lewat air bah di kisah Nuh. Sama, kata N.T. Wright. But what was destroyed in the flood? Oke, kata yang dipakai sama. Penghancuran. Dihancurkan. Tapi apa yang dihancurkan? Kata N.T. Wright. Di dalam kisah air bah. Not the earth itself. Nah, ini dia. Bukan hanya bumi itu loh yang tertimpa dengan hujan deras dan akhirnya datang air bah, but the wicked people on it at the time. Tujuan utama air bah perjanjian lama, kata N.T. Wright, orang-orang jahat yang berdosa pada saat itu dihancurkan. Itu
Bukan soal kondisi kosmosnya yang mau dihancurkan Allah, sehingga dia bentuk lagi dunia baru, karena itu memang tidak ada, dan tidak ada teks Alkitabnya. Tetapi orang jahat yang sudah berbuat dosa, yang membuat Allah menyesal, yang dihancurkan dengan air bah. Itu kata N.T. Wright dalam bukunya The God I Don't Understand. Menarik ya. Jadi lagi-lagi bukan soal tempat baru, bukan dimusnahkan dengan api besar lewat cosmic disaster, tidak, tetapi kualitas orangnya akan dimurnikan dan tidak lagi berdosa seperti orang pilihan Nuh yang dipilih Allah. Jadi bisa kita lihat, jadi langit dan bumi baru tidak dapat dimengertikan sebagai anihilasi, tetapi langit dan bumi baru akan dimurnikan, direstorasi, dan ditransformasi dari segala dosa dan pengaruhnya. Sehingga Allah yang kudus bersama seluruh ciptaan yang telah ditebus secara sempurna dapat tinggal dalam langit dan bumi yang baru. Itu dia. Artinya apa ya? Kita tetap di dunia ini. Tetapi kita semakin dimurnikan, ditransformasi. Sehingga Allah itu nanti bertabernakel selalu bersama kita. Ya, jadi kita bisa memakai kalimatnya seperti ini. Berbicara soal new heaven and earth, langit dan bumi baru, not second ex nihilo. Bukan Allah menciptakan kembali dari ketidakan menjadi ada, menjadi dunia kedua, langit dan bumi baru kedua, tidak. But a glorious renewal, pembaruan ya, of life on earth. Pembaruan hidup di dunia ini. Itu yang penting. Bukan second ex nihilo yang dilakukan dalam kitab Kejadian, tetapi renewal of life on earth. Itu dia. Pembaruan hidup, dimurnikan, ditransformasi, direstorasi. Hidup kita manusia berdosa semakin dipulihkan. Nah, itu dia. Baik. Maka itu dari dua ayat yang kita bahas ini, karena saya hanya fokus kepada Wahyu dan surat Petrus, kita sudah melihat bahwa anihilasi dan konsep Platonisme itu memang menjalar ke berbagai orang sampai sekarang dan meyakini memang dunia ini bagaikan film Armageddon yang akan hancur. Ya, tetapi kalau kita lihat secara biblis yang baru kita pelajari tadi, tidak akan seperti itu. Kita akan tetap di sini dan tetap diperbarui. Maka kesimpulannya kita bisa melihat rentetan ini dari Perjanjian Lama sampai Wahyu. Ini yang menjadi inti-intinya. Apa itu? Taman Eden. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3. Ketika Hawa digoda ular dan memakan buah terlarang. Mereka jatuh ke dalam dosa bersama Adam, putus hubungan, dikutuk dan juga dibuang, diusir. Apakah dihancurkan Taman Eden? Tidak. Karena kita punya pemahaman Allah yang berkuasa dan berdaulat sangat gampang menghancurkan Taman Eden, membuat yang baru dengan manusia yang baru. Adam dan Hawa yang kedua gitu loh, atau Adam dan Hawa kuadrat, beda dia. Ini yang supaya beda dengan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Simple bagi Allah, tetapi tidak. Tetap dilanjutkan kehidupan Adam dan Hawa sampai keturunan-keturunannya yang berdosa. Baru masuk tadi ke contoh seperti surat Petrus, air bah Nuh. Apakah semua dihancurkan? Tidak. Tetap ada orang pilihan yang dianggap bisa memperbarui kualitas kehidupan spiritual manusia berikutnya. Nuh dan keluarganya. Bukan berarti Nuh tidak berdosa, dia berdosa. Tetapi dialah yang dipilih Allah mewakili untuk menjadikan kualitas manusia yang baru, yang berkenan di hadapan Allah. Yang jahat dihancurkan dengan air bah. Apakah dunia dihancurkan? Tidak, masih lanjut. Lalu di Perjanjian Lama kita pasti lihat Israel. Di tengah begitu banyaknya bangsa, tetapi Allah yang berdaulat memilih Israel. Ya. Apakah Israel baik? Tidak, jatuh dalam dosa, mengkhianati Allah, berhala. Apakah langsung dimusnahkan dunia? Seakan-akan Allah capek bahwa umat pilihannya pun mengkhianati dia? Tidak. Diceritakan bahwa akan ada keturunan-keturunan sampai kepada nubuatan Mesias. Itulah yang akan menyelamatkannya dari dosa. Jadi nggak ada dihancurkan dunia, itu akan lanjut terus. Baru sampai kepada kisah kitab Wahyu, langit dan bumi baru. Tidak dihancurkan, tetap di sini. Tetapi kita direstorasi dan ditransformasi. Sehingga ini berkaitan juga dengan pemahaman dan keyakinan kita tentang kebangkitan tubuh. Betul ya? Kebangkitan tubuh. Kalau kita bisa mengutip dari 1 Korintus 15,
Nah, ini cukup panjang, ini sebenarnya perikop tentang kebangkitan semua ya, yang diceritakan Paulus. Tetapi Paulus di sini menceritakan kematian dan kebangkitan dalam perumpamaan benih, ya, benih yang ditaburkan dalam kehinaan, benih yang dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan. Jadi Paulus eh, menceritakan bagaimana bodily resurrection itu berhubungan dengan new heaven and earth. Ya. Jadi saya catat di sini. Hubungan bodily resurrection, tubuh kebangkitan, dengan langit dan bumi baru, yaitu tujuan penebusan Allah. Kebangkitan tubuh fisik. Betul dong? Nanti kan dalam kebangkitan tubuh fisik, kita dalam bentuk fisik. Modelnya Yesus ya, walaupun kita tidak akan seperti itu kan. Yesus yang bangkit. Dan penciptaan dunia yang baru yang dimana umatnya akan hidup dan melayani Allah selama-lamanya dengan tubuh kemuliaan. Itu kata Sarjana Alkitab Anthony Hokomah dalam bukunya Alkitab dan Akhir Zaman. Ya. Bangkitan tubuh fisik itu menandakan kualitas tubuh yang berdosa dulu mati. Tapi dengan tubuh yang baru, itu adalah tubuh kemuliaan yang menyenangkan Allah. Jadi konsepnya sama. Ya, analogi langit dan bumi baru dengan tubuh kebangkitan. Jaminan terhadap pengharapan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi model sekaligus sarana untuk kebangkitan tubuh orang percaya. Dan Paulus menjelaskan tentang benih yang ditabur ini, bahwa tubuh yang mati yang ditaburkan akan memiliki ketidaksinambungan dengan tubuh yang dibangkitkan, tetapi sekaligus memiliki kesinambungan. Nah ini menarik ya, seperti paradoks. Ketidaksinambungan antara tubuh kita sekarang dengan yang tubuh kebangkitan itu berbicara soal kualitas. Ya, jadi bukan kita dihancurkan lalu dibuat yang baru begitu, enggak. Kualitas tubuh alami akan menjadi tubuh rohani dalam kebangkitan. Jadi kualitas yang sekarang itu adalah nanti berbeda dengan tubuh kebangkitan yang seperti model Yesus Kristus. Jadi ada hubungan bodily resurrection dengan new heaven and earth. Tidak pernah ada penghancuran. Itu dia intinya. Mulai dari Taman Eden sampai langit bumi baru dan sampai kita meyakini kebangkitan. Itu yang bisa kita lihat di dalam pembelajaran kali ini dan kesimpulannya, ya, bahwa sekali lagi kalau memang banyak dan saya yakin masih banyak rekan-rekan yang memegang pemahaman bumi dihancurkan, itu it's okay, no problem. Tetapi hari ini kita membahasnya secara biblis dan sudah melihatnya bahwa tidak seperti itu. Ya. Kata kainos baru dalam bahasa Yunani atau kainos sebenarnya ada dua, yaitu neon, satu lagi neos, ya. Itu berbeda karena kainos itu dari yang lama, yang lamanya itu nggak dihancurkan. Nah itu kata baru dalam bahasa Yunani dan para sarjana sudah mengatakan itu. Ya, jadi bukan artinya dunia kita yang dihancurkan dengan meteor kah ya, atau dengan sesuatu apa yang datang gitu hancur semuanya. Tidak. Tetapi berbicara transformasi, restorasi kualitas manusianya. Ya, itulah yang dinamakan langit baru, bumi baru. Nah, sehingga di dalam kesimpulan saya ingin mengutip ayat 2-nya dari Wahyu pasal 21. Kita sering sekali berkata seperti ini ya. Sampai bertemu gitu ya lagunya ya. Langit baru, bumi baru atau Yerusalem baru. Ini kan terkhusus kita pakai kalau salah satu rekan kita meninggal. Sampai bertemu di Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Yang kalau kita tangkap meaningnya itu surga kan. No problem. Tetapi ketika kita melihat dari tadi rentetan ayat 1 yang berbicara langit baru, bumi baru. Di ayat keduanya, Yohanes menyinggung tentang Yerusalem yang baru. Kalau langit baru dan bumi baru ayat 1, ayat keduanya lihat. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Kalau kita mengisyaratkan kalimat Yerusalem baru adalah sorga, kenapa ini turun dari sorga? Ya, itu dulu.
Kenapa turun dari sorga? Jadi hati-hati dengan kalimat ya saya tahu itu hanya penghiburan secara etis ya bahwa memaksudkan Yerusalem baru adalah sorga. Lagi-lagi kalau teman-teman mengikuti pemaparan kita, baik itu membahas surga dan neraka, saya selalu katakan jangan pernah menganggap surga dan neraka lokasi. Ya, kita akan terjebak karena pemahaman biblisnya di Alkitab tidak seperti itu. Tidak pernah menunjuk kepada lokasi. Nah ini turun dia dari sorga, Yerusalem barunya. Ya, coba kita bahasakan dan kita tafsir sekarang apa kata Yohanes di ayat 2 ini. Aku melihat kota yang kudus. Ya, kita sudah tahu kota kudus ini merujuk Yerusalem di Perjanjian Lama itu sudah jelas, berkali-kali diulang ya. Yerusalem. Kalau di Perjanjian Baru hanya muncul di Injil Matius dan juga Wahyu ini yang merujuk Yerusalem itu adalah kota kudus. Tetapi kita tahu setelah Roh Kudus tercurah, kalau Allah itu berdiam di umat percaya, itulah bait Allah, tidak lagi di bait suci secara lokasi. Nah, ini yang menjadi pendukung kita untuk menyatakan bahwa surga dan neraka juga bukan soal lokasi, rekan-rekan. Bukan. Yerusalem baru turun dari sorga. Bukit Zion, kota Allah yang hidup. Nah, itu Yerusalem kan. Turun dari sorga, dari Allah. Kalau dari Allah, berarti ini mengisyaratkan tentang sifat Allah itu sendiri. Saya kutip apa kata sarjana perjanjian baru Simon Kistemaker dalam bukunya untuk tafsiran kitab Wahyu ya. Dia bilang begini. Kota ini ya, kota kudus Yerusalem baru menyiratkan sifat permanen, aman dan indah serta sempurna dari Allah tersebut. Ia berasal dari sorga dan keluar dari Allah yang senang tinggal bersama umatnya. Saya suka dengan kalimat akhirnya, yang senang tinggal bersama dengan umatnya. Karena kalau kita lihat ayat 3-nya di Wahyu pasal 21, dikatakan, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi, kata Kistemaker, kalau mau bilang Yerusalem baru itu surga, ya aneh. Karena dia turun. Turun kemana? Ya ke langit dan bumi yang sekarang tetap ada yang tidak dihancurkan ini. Tetapi ketika dia datang, berkemah di antara umatnya, bertabernakel, maka seluruh umatnya pun ditransformasi, direstorasi untuk menjadi umat yang memiliki kualitas ilahi. Itu dia. Jadi bagaimana? Seperti bahasa yang sudah kita pelajari, yang kita paparkan di dalam beberapa kali presentasi di YouTube Alkitab, sorga itu tidak berbicara lokasi, melainkan apa? Bersama Allah, sudah itu dia. Sorga itu ya yakinnya bersama Allah. Makanya ketika bersama Allah, kita yakin waktu hidup kita bersama Allah, itu sorga kita. Ketika mati pun kita yakin kita bersama Allah. Ada keintiman, intimacy Allah dengan umatnya. Ya. Jadi dari kata turunlah kita tahu bahwa bumi ini pun nggak akan dihancurkan. Karena Yerusalem baru mendukung langit baru, bumi baru, itu adalah tempat sekarang. Karena turun dia. Ya udah tempat ini gitu. Dan intimacy itu digambarkan Yohanes dengan apa? Bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Keintiman suami istri. Seperti bahasa yang sudah kita tahu. Kita ini mempelai perempuannya, Allah itu mempelai laki-laki. Intimacy. Udah itu dia. Jadi, kalimat penghiburan sampai bertemu di Yerusalem baru atau langit baru, bumi baru, tidak salah sih secara etis. Tetapi itu selalu mengisyaratkan lokasi. Sampai bertemu di. Itu kan lokasi ya. Dan ketika kita tanya, maksudnya apa itu? Ya sampai bertemu di sorga. Sorga yang macam mana? Sorga yang penuh dengan keindahan. Jalannya terbuat dari emas. Ada rumah-rumah yang sudah disediakan Allah terhadap umat yang sudah dipanggilnya. Kerja kita hanya bernyanyi, menyembah Allah. Lalalala. Kenapa jadi berbicara soal fisik semua gitu? Jalan emas permata yang paling berharga di bumi itu diinjak-injak di sorga. Saya yakin rekan-rekan pernah mendengar itu semua kan. Itulah bayangan sorga karena kita selalu fokusnya apa? Lokasi dan keadaan. Padahal kita lupa dari seluruh teks-teks Alkitab
baik itu perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru khususnya ya. Kalau mengisyaratkan tentang sorga, itu adalah bersama Allah. Udah itu aja. Intimacy bersama Allah. Nah, makanya tinggal kebalikannya, neraka apa? Ya tidak ada anugerah Allah di situ. Kan begitu. Kau tidak bersama Allah. Mendapatkan hukuman dan keadilan daripada. Ini yang bisa kita pelajari. Jadi hari ini kita juga melihat tentang kalimat Yerusalem baru itu bukan soal sorga dalam kitab Wahyu, ya, melainkan juga merujuk kepada kemuliaan Allah turun kepada umatnya di langit dan bumi yang sekarang, sehingga dia merestorasi semua kehidupannya. Nah ini pembelajaran yang penting hari ini kita pelajari, menambah perspektif. Saya yakin rekan-rekan juga sudah pernah menonton webinar seminar tentang langit baru bumi baru, dan kiranya ini bisa menambah pemahaman ya bahwa bukan soal bumi dihancurkan, nggak usah takut, nggak akan ada Armageddon ya, seperti film Bruce Willis seperti nggak akan ada Armageddon, santai saja, tidak akan ada itu semua karena kita yakin dan percaya Allah selalu menyertai kita. Kita direstorasinya terus menerus sampai kita mengalami kemuliaan bersama Dia dan sampai kita kelak dibangkitkan juga dari antara orang mati. Jadi ini pemahaman yang perlu kita pilah-pilah sehingga kita memiliki pendirian di mana. Biarlah ada juga orang yang memiliki pendirian bahwa bumi akan dihancurkan, tetapi yang kita belajar dari teks biblisnya, tentu semua memiliki tafsiran dan pendapat masing-masing. Tapi saya meyakini bahwa memang tidak akan dihancurkan. Kata kiamat selalu menunjukkan penghancuran juga tidak akan berlaku. Jadi anihilasi dan juga konsep Platonisme, sebenarnya walaupun konsep ini sudah menjamur di pikiran semua orang Kristen, kita seharusnya memahami bahwa Allah tidak mungkin menghancurkan dunia yang sudah diciptakan Dia. Dan itu didukung Alkitab. Kalau Dia mau menghancurkannya, Dia sudah mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Atau minimal di air bah Nuh. Tapi Dia tidak melakukan itu. Ya. Api yang dipakai di surat Petrus dalam Alkitab sering dipakai untuk memurnikan. Api bukan sesuatu yang dipakai untuk langsung menghancurkan, membakar, atau menghanguskan. Tidak. Tapi memurnikan. Nah, itu dia. Makanya ada konsep di neraka yang juga dikatakan, oke masuk neraka, oke kena api, tapi kau di situ dimurnikan. Diampuni dosamu dan akhirnya masuk surga. Ada juga konsep seperti itu. Karena memang api dalam Alkitab sering dipakai untuk memurnikan. Sehingga bukan soal tempatnya langit baru, bumi dihancurkan dan dijadikan yang baru, tidak. Melainkan kualitas kita umat-umat Tuhan ditransformasi, direstorasi, diperbarui, dan dimurnikan. Kiranya pembelajaran kali ini menambah pemahaman kita soal doktrin eskatologi. Sekali-sekali kita belajar doktrin karena itu cukup penting, terutama kepada jemaat awam. Kita harus memahami ini supaya kita tetap memiliki pengharapan ke depannya. Seperti kata Jurgen Moltmann, hari-hari kita, inti hidup kekristenan adalah harapan dan terus bergerak maju ke depan. Tetap dukung terus YouTube kita Hanya Alkitab. Share dan komen kepada banyak orang. Biar kita terus memberitakan pemahaman-pemahaman dari berbagai perspektif dan kita bersifat terbuka untuk menerima semua ajaran. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.